Halo Mbak Eko, how are you? How are you, Mas Sobat? Saya Nosi. Yeah, how are you now? I'm really good. Okay, Mbak Eko, thank you for coming on our Zoom. The event for this Zoom is Was podcast. Maybe you are still wonder what Was podcast is. The first one, I'm going to info you that Was podcast is created by English Department of Universitas Diabudi Rangkas Bitung. But now I'm going to invite you for sharing in English. But before it, I'm going to ask you, please you can tell to our viewers, what are you and who are you? Okay, Mas Sobat, thank you. Before I started my describing myself, I'd like to say thank you for inviting me personally in your podcast. My name is Eko Budiarti. Actually, I'm now as a staff in one of private university in Jakarta, Universitas Pancasila, and right now I sometimes as an instructor for the personal assistant for English. I think that's all. Kayaknya kalau sama Mas Sobay, kita udah kenal lama ya Mas Sobay ya. Cuman untuk viewersnya ini kayaknya itu aja cukup deh. Okay, back to our question. Mbak Eko, I'm going to give you first question because Was podcast sometimes we want to discuss about English. So I'm going to be back to the first question. What's your opinion about how to learn English? Actually, kalau misalnya English ya, English ini sebenarnya saya terlanjur kejebur. For the first time, I don't like English. I hate English so much. Jadi kalau kata pepatah jangan membenci terlalu berlebihan, nanti malah jatuh cinta, itu benar kayaknya. Dan itu terjadi pada saya gitu ya. Jadi dulu saya nggak suka banget sama yang namanya bahasa Inggris sampai orang tua saya dipanggil ke sekolah karena nilai bahasa Inggrisnya terlalu jelek. Nah, dari titik itu, it is like a warning for me. Jadi itu kayak udah sudah titik, memang titik teguran awal that actually you need English to learn. Yeah. Gitu. Mungkin kalau adik-adik belum menyadari fungsi bahasa Inggris gitu ya, mungkin merasa belum terlalu penting butuh belajar bahasa Inggris gitu, tapi sebenarnya itu banyak manfaatnya, banyak faedahnya, celah ya. Jadi kalau saya dulu belajar karena terpaksa, sudah sampai dapat teguran dari orang tua, so I have to taking a course at that time. Jadi saya akhirnya ngambil kursus bahasa Inggris terdekat dengan rumah, and then after that I found a very handsome teacher that and then saya mulai suka dengan bahasa Inggris sejak di kursus tersebut gitu. Jadi that's why I want my students like me in my teaching way gitu. Jadi karena saya juga bisa suka dengan suatu pelajaran itu ketika yang mengajarkannya bisa membuat saya happy. Itu satu. Jadi you have to find your instructor atau your teacher gitu yang kira-kira klik dengan Anda. Itu satu. Tapi ketika Anda belum bisa menemukan misalnya guru yang pas gitu ya, dulu saya belajar mulai dari vocabulary, how to
improve my vocabs itu by using games. Jadi zaman dulu tuh kan belum ada aplikasi gitu kayak sekarang ya Mas Sobaya, sudah banyak aplikasi belajar bahasa Inggris. Nah dulu belum ada, jadi yang saya uh, uh, dapatkan itu games untuk belajar vocab yang nyari-nyari benda-benda yang tersembunyi, dicocokkan dengan uh, namanya gitu. Nah itu yang saya pelajari dan dari situ saya dapat vocab banyak. To uh, to get what is it making a dialogue in my neighborhood gitu. Nah, kedua, jadi yang pertama itu kalau misalnya kamu mau dengan mudah itu pertama dari games. Kalau kamu suka games ya, games sekarang udah banyak. Nah, yang kedua itu bisa dengan apa hobi kamu? Kalau kamu suka nulis, ya mulai dari nulis-nulis. Nah, nulis itu bisa kalau kita sudah cukup vocabulary-nya. Karena nulis itu menurut saya itu the highest stage ya Mas Obaya in the language gitu. Jadi kalau sudah bisa karena kalau kita speaking kan masih grammar, it's okay lah. Nggak peduli apa itu, yang penting message-nya delivered gitu kan. Nah, tapi ketika sudah nulis itu kita harus sudah memperhatikan apakah itu nyambung dengan kalimat sebelumnya. Nah, tapi saya karena nggak terlalu hobi nulis, jadi saya baca apa yang disuka. Misalnya baca majalah yang paling sederhana. Jadi kalau dulu tuh zaman-zaman saya sekolah tuh ada namanya Reader's Digest. Nah, itu yang saya baca karena kalau baca Times itu terlalu berat buat saya. Jadi saya suka baca itu atau buku tebak-tebakan. Nah, jadi yang gitu-gituan lah ya. Atau misalnya novel. Saya suka novel, tapi novelnya saya nggak mau pilih-pilih yang novel-novel British yang kayak Harry Potter, itu saya nggak suka. Jadi saya lebih suka novel remaja tapi yang ceritanya pendek gitu, yang short story gitu. Jadi satu games, dua saya dengan cara reading novel. Kemudian yang ketiga, nah kan saya orangnya bosenan ya. Nah, jadi saya harus find many ways to keep my consistency in learning English. Nah, saya harus cari kalau sekarang saya masih gunakan itu aplikasi Duolingo. Nah, jadi saya masih belajar itu untuk belajar bahasa lain, tapi di situ juga ada bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa belajar dari situ untuk pronounce, untuk latihan cara menyusun kalimat sederhana. Gitu. Nah, bisa. Setelah itu baru finding instructor gitu. Kalau misalnya, tetap menurut saya ya, kalau saya tipe-tipe orang yang masih butuh feeding, jadi tetap butuh instructor, pendamping. Apakah saya sudah benar? Misalnya kan kita gathering information ya Mas Sobaya dari berbagai cara yang menurut saya efektif buat saya gitu kan. Tapi kan apakah saya kemampuannya udah nyampe mana nih? Nah, itu kita harus finding structure atau finding store lah gitu ya. Misalnya, nah waktu itu tuh kalau saya waktu itu dibalik kan, finding tutor dulu karena benar-benar buta dan orang tua saya yang meminta saya segera ambil kursus atau kamu berhenti sekolah gitu kan. Terus ya udah, akhirnya ya udah itu yang saya lakukan. Pertama finding instructor, kedua baru dari games gitu kan, terus reading novel, terus cari-cari games yang bikin kita enjoy belajarnya, sama watching movie juga itu bisa juga itu watching movie. Dan saya senang dengerin musik. Nah itu jadi kita bisa tahu mereka pelafalannya seperti apa. Kadang-kadang beda negara, beda aksen gitu kan. Nah itu jadi
eh, supaya nanti saat misalnya tes listening itu udah nggak kaget gitu dengan kosakata itu karena sudah dengar versi laki-lakinya, versi perempuannya, versi dari negara Amerikanya, versi dari negara Singapurnya gitu kan, Ya. versi dari Australianya gitu. Jadi eh, itu sih gitu tujuannya. Nah itu aja kayaknya maksudnya. Apa lagi ya? Okay, so I'm going to take for the conclusion, according to your opinion, how to learn English. Maybe the first one, you should know that what's the functions of English, Mm-mm. and then second one is you should improve your uh, dalam tanda kutip is like-nya, you should know, and then after that you should make it for the implementation of the two elementation of before it. You know, the first one is to improve the vocabulary, and one of the ways to improve vocabulary is by using games. And then after that, you should know that what your hobby is, because it is very important to make the intention for the viewers. If you want to learn English or no, you should know that the what's your hobby is. And then after you found the hobby, you should make of the ways to another ways is mean that, for example, is reading. The first in reading, you should know again what the kind of the passage you want to read. For example, reading novel or reading magazine or many others. And then after that, after you read anything books, you know, for example, what books do you like? You should make of the finding many ways in consistency. It mean that benar sih Mbak Eko, to make the consistency is very hard. Sometimes orang-orang kalau udah learning English ada pekerjaan yang lain atau kesibukan yang lain, sometimes mereka tidak konsisten. Katanya mau bisa bahasa Inggris, tetapi there is no consistency again. And then after that, after you are consistent, you should make of the finding structure. Ya, mau tidak mau emang bahasa Inggris kan ada strukturnya ya. You should finding the instruction. But sometimes overall, according to you, that jika mau belajar bahasa Inggris, if you want to take off the course, main poinnya itu kamu harus enjoy dulu ya Mbak Eko ya. Automatically finding a good teacher maybe ya Mbak Eko ya. Iya. A good teacher. Kadang-kadang ya benar sih, untuk menemukan guru yang cocok sama kita itu susah ya. Ya seperti itu, maybe according to your opinion. But sometimes, Mbak Eko, the first question, I'm going to back to your statement, consistency. According to your experience, sama sih saya juga tipikal orang yang sometimes consistent or not. Can you tell us bagaimana sih how to improve or how to keep our consistency in learning English? Kalau balik lagi ke diri gue ya, I have to call back my goal. Jadi tujuan mau belajar bahasa Inggris nih apa sih gitu kan? Yeah. Mau bisa atau mau nyari akses yang lebih luas gitu kan, atau mau nyari cuan nah itu jadi balik lagi ke tujuan. Oke, ini belum kelar nih, dan saya tipe yang ketika sudah mulai sesuatu itu harus diselesaikan. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi kadang-kadang di tengah-tengah ya iya sih ada belok-beloknya ini ya, mulai bosen gitu ya, tapi nanti abis itu udah lama nih nggak ngerjain soal di Duolingo misalnya gitu. Jadi kadang-kadang itu harus balik lagi ke situ karena tujuannya apa pertama. Dan dari bahasa Inggris ini Mas Obay, gue udah dapat banyak
privilege Ya. karena bahasa Inggris gitu. Jadi untuk adik-adik yang kayaknya mungkin ngerasa belum butuh deh, lagi juga gue mau hidup di Indonesia aja gitu kan, misalnya gue juga nggak ketemu sama orang bule di sini gitu, buat Iya. apa belajar Inggris gitu kan. Iya. Saya mau kerja di Indonesia aja kok gitu. Kadang-kadang tuh eh, gue sering nemuin gitu ya jawaban-jawaban seperti itu gitu, respon. Ayo dong belajar gitu. Enggak ah, orang mau tinggal di Indonesia aja gitu kan. Lagian juga nggak akan kerja di sana gitu. Tapi who knows gitu, Iya. rezeki seseorang misalnya 3 tahun mendatang gitu kan. Nah, ini sebenarnya persiapan nggak ada salahnya sih menurut gue. Yeah, but yeah, sometimes we'll never know with our destiny in the future. Iya, Ya, benar, kita nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa. benar. Dan ini benar-benar buka akses bahasa Inggris ini, benar-benar buka akses. Oke, sekarang udah banyak gitu lah ya. Sekarang udah banyak nih orang yang bisa bahasa Inggris. Terus gimana dong gitu? Ya nggak apa-apa, ya belajar lagi bahasa lain gitu. Iya. Menurut gue ya. Gitu. Jadi penting sih sebenarnya gitu. Karena kan kalau belajar bahasa itu kalau sudah bukan terlambat ya, mungkin gak ada kata terlambat ya Mas Sobaya, tapi kalau sebaiknya masih bisa diantisipasi saat kalian masih muda gitu. Lebih baik kesempatan itu diambil gitu daripada nanti baru belajar saat usia udah misalnya udah ada terbagi-bagi nih pikirannya, udah ada pekerjaan, ada keluarga gitu kan. Jadi mendingan pas masih punya banyak waktu gitu. Investasi ilmu. Yeah. Science invest, right? Iya. Jadi Okay. kalau misalnya butuh instructor, butuh teacher yang bagus-bagus, boleh. Call you ya. Boleh call you. I have many teams. Okay. And then one of your teams is me maybe, right? Iya, oh of course itu sih ya. Okay. Okay, maybe Mbak Eko, the time is enough for our discussion. Thank you for sharing the knowledge about English. Maybe Mbak Eko said that kok cepat ya. Maybe we have the limited time for our podcast. Time is only for 15 to 20 minutes maybe. But yeah, it doesn't matter. But the most important thing I have showed or I have stated the main point of how to learn English. So for Mbak Eko, thank you for coming on my Zoom. And then for viewers, if you have something question, please you can comment on our YouTube podcast. That's all and see you. See you. Thank you Mbak Eko. Thank you. Semoga bermanfaat ya.